Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PKS TPB 43 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemrograman C++ pada program kamus bakteri baik dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yulistin, NIM 121350140 dari Program Studi Teknologi Pangan TPB 43. Perkenalkan, nama saya Cindy Marta Rahayu, NIM 121350160 dari Program Studi Teknologi Pangan TPB 43. Perkenalkan, nama saya Nisa Adia Zahra, NIM 11121350 dari kelas TB 43, Prodi Teknologi Pangan. Berikut ini adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Ada 5 poin, yaitu yang pertama C++, yang kedua percabangan, yang ketiga pengulangan, yang keempat array, yang kelima pengaplikasian. Yang pertama yaitu C++. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C++ yang menjadi bahasa dasar dari bahasa program lainnya. Bahasa pemrograman C++ dicetuskan sejak tahun 1979 oleh Bjørn Stroustrup, seorang ilmuwan komputer asal Denmark. Fungsi dari bahasa pemrograman C++ yaitu 1. Membuat dan menulis program. 2. Menggabungkan atau mengkompilasi program. Yang ketiga, pengujian pada program. Keempat, mengaitkan objek dan library ke program. Yang kelima, penjalanan program. 2. Percabangan. Percabangan adalah suatu perintah yang memungkinkan suatu pernyataan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Percabangan melakukan pengujian terhadap suatu kondisi, kemudian menentukan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Pengujian tersebut didasarkan kepada pernyataan boolean, true or false, dan dihubungkan dengan operator logika. Contoh percabangan adalah if else if, dan switch case. Yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan digunakan untuk mengulang statement atau satu blok statement berulang kali. Untuk mencacah suatu jumlah pengulangan, diperlukan sebuah variabel pencacahan atau counter. Variabel ini nilainya selalu bertambah 1 setiap kali pengulangan dilakukan. Jika cacah pengulangan sudah mencapai jumlah yang diinginkan, maka proses pengulangan berhenti. Pencacah haruslah dari tipe data yang memiliki predesesor dan sukesor, yaitu integer atau karakter. Elemen yang digunakan pada pengulangan yaitu kondisi pengulangan dan badan pengulangan. Jenis-jenis notasi pada pengulangan yaitu yang pertama for, kedua while, ketiga do while. Kemudian pada nomor 4 ini kita akan membahas tentang array. Array adalah suatu variabel di mana sekumpulan data memiliki tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda yang disebut elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya masing-masing. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks dari elemen array ini, baik dalam bahasa C++ dimulai dari 0. Array harus memiliki tipe data yang sama, yaitu integer, dan dapat diakses secara acak hanya dengan mengetikkan nama array beserta indeksnya. Array dapat dibagi menjadi dua berdasarkan dimensinya. Yang pertama adalah array dimensi 1, dan yang kedua adalah array dimensi 2 atau lebih yang disebut multidimensi. Yang kelima yaitu pengaplikasian. Kamus bakteri baik dibuat untuk mengetahui apa saja jenis bakteri baik untuk kesehatan tubuh dan agar terhindar dari penyakit berbahaya yang disebabkan oleh bakteri jahat. Pengertian bakteri sendiri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan
pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Kami menggunakan 4 jenis bakteri yang akan dimasukkan ke dalam program ini. Yang pertama yaitu Streptococcus thermophilus, merupakan bakteri Streptococcus non-sporous, non-pathogenic, dan non-motile. Jenis bakteri ini sering digunakan di produk fermentasi susu. Streptococcus thermophilus biasanya digunakan untuk memproduksi yogurt, keju, dan produk hasil susu lainnya. Bakteri Streptococcus ini bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Yang kedua, yaitu Rhizopus oligosporus, merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease R. oligosporus yang sering ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang membusuk, serta roti yang sudah lama dan juga terdapat dalam nasi. Yang ketiga, yaitu Lactobacillus bulgaricus, adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria bernama Stemen Grigorov pada tahun 1905. Oleh karena itu, bakteri ini dinamakan menurut Bulgaria. Yang keempat, yaitu L. paraceaceae sirota strain, merupakan jenis bakteri kelompok BAL dari genus Lactobacillus yang mempunyai anggota lebih dari 200 spesies. L. paraceaceae sirota strain dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam mencegah infeksi, termasuk infeksi yang menyebabkan keputihan. Selanjutnya, kita langsung saja kepada codingan yang telah kami buat. Yang pertama, kita input hashtag include iostream sebagai header, dan kita langsung memasukkan void nama, void menu, dan di baris ke-16 dapat dilihat kita memasukkan integer main, nama, dan gauge. Pada baris ke-21 kita input void nama, di bawahnya kita input string nama yang kita menginput karakter-karakter teks nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang di bawahnya terdapat count untuk menampilkan hasil dari karakter dari string di atas. Di halaman ke-34 ada void menu, dan di bawahnya lagi ada integer pilihan, string lanjut, dan char all. Kemudian kita mulai memasukkan informasi yang akan kami tampilkan nantinya mengenai kelompok mikroorganisme baik, yaitu ada Streptococcus, Rhizopus, Lactobacillus, dan LKC sirota strain yang kita tulis dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masukkan code NL, kemudian kita masukkan apabila pembaca ingin melihat penjelasannya lebih lanjut, pembaca bisa mengetik lanjut. Jadi kita masukkan cin lanjut, kemudian code NL. Kemudian kita lakukan pengulangan apabila pembaca ingin membaca informasi lebih lanjut mengenai bakteri yang telah disebutkan di atas. Jadi kita count pada program yang telah dipilih, Anda mendapat informasi tentang bakteri yang ingin Anda ketahui. Kemudian pembaca dapat memilih mana informasi yang ingin diketahui lebih lanjut, apakah bakteri nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian pembaca menginput angka jika ingin melanjutkan membaca kamus bakteri. Jadi kita masukkan count, tuliskan pilihan dengan angka, cin pilihan, count NL, kemudian sistem count, selamat membaca. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian percabangan. Di sini kami menggunakan switch case, di mana seperti yang tertera pada layar,
Case 1, kita masukkan kamus bakteri baik Streptococcus thermophilus. Untuk case 2, kita masukkan kamus bakteri baik untuk bakteri Rhizopus oligosporus. Untuk case ketiga, kita masukkan kamus bakteri baik Lactobacillus bulgaricus. Dan untuk case keempat, yang terakhir, kita masukkan kamus bakteri baik LKC serota strain. Pada input Delphi, masukkan kode yang benar, yaitu nomor 1 sampai 4, yang akan ditampilkan pada layar. Jika tidak sesuai dengan kode yang telah diinputkan, maka tidak dapat melanjutkan ke bagian selanjutnya. Namun, setelah menginputkan nomor yang benar, akhiri dengan NA, agar tidak terjadi kesalahan saat pengulangan. Bagian selanjutnya yaitu menutup bagian pengulangan dengan notasi while, kemudian menginputkan NA, dan menginputkan kalimat terima kasih sebagai penutup program. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan program yang telah kita buat dengan mengklik Compile and Run pada aplikasi Dev C++, lalu kita akan diarahkan ke aplikasi untuk menjalankan program. Seperti pada menu yang tertera, kita ketik lanjut, lalu akan muncul beberapa pilihan seperti pada layar. Misalkan kita pilih nomor 4. Nah, kamus bakteri baik pada nomor 4 sudah muncul. Jika kita ingin lanjut ke pilihan berikutnya, ketik Y, lalu kita pilih nomor 2, lalu kamus bakteri baik akan muncul. Jika sudah, kita ketik T, dan program telah selesai.